Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan cinta, berjumpa kembali dengan saya Mbak Nikmah di channel YouTube pribadi saya, Nikmah Asyifa. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari rekan cinta yang bertanya, Mbak Nikmah, bagaimana sih sikap kita kalau misalkan ada teman kita atau tetangga kita atau kerabat kita yang merupakan seorang pebinor atau pelakor? Nah, saya akan menjawab di video kali ini. Namun bagi Anda yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu ya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk semua rekan cinta yang telah setia menyaksikan video-video saya di YouTube channel pribadi saya ini. Nah, langsung saja saya bahas ya beberapa hal yang bisa kita lakukan ketika ternyata ada orang dekat kita itu yang merupakan pebinor atau pelakor. Menjadi seorang pebinor atau pelakor itu merupakan sesuatu yang memalukan ya. Maka dari itu kita sebagai orang yang dekat dengan dia, kita tahu apa yang dia lakukan itu salah. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah kita harus menjadikannya sebagai bahan pembelajaran agar kita bisa lebih berhati-hati lagi. Kita harus mendoakan diri kita, kerabat kita, dan juga keluarga kita khususnya agar dijauhkan dari hal-hal yang buruk seperti itu. Karena bisa jadi ujian tersebut menimpa kita, ya. Bisa jadi di jalan pernikahan kita ada godaan-godaan semacam itu. Maka dari itu kita perlu untuk mendoakan diri kita khususnya dan juga pasangan kita agar dijauhkan dari hal-hal semacam itu. Kalaupun ada godaan, ada gangguan, semoga kita diselamatkan oleh Allah SWT. Jadi hal pertama yang perlu dilakukan adalah menjadikan itu sebagai pembelajaran kita agar kita itu bisa lebih baik lagi, lebih berhati-hati lagi, dan lebih mendoakan diri dan pasangan kita agar jauh dari hal semacam itu. Nah, kemudian yang kedua adalah menutup aibnya. Biar bagaimanapun kita sesama manusia, ya kita diperintahkan untuk menutup aib saudara kita. Jangan malah disebarkan. Jangan malah bikin status atau cerita di grup atau cerita ke tetangga lain tentang keburukan yang telah dilakukan oleh orang tadi. Justru itu bisa membuat orang tadi aibnya terbuka, membuat dia direndahkan di mata banyak orang. Yang tadinya dia itu mungkin ada keinginan untuk bisa insaf, gara-gara dia tadi diremehkan, direndahkan, sudah terlanjur basah, ya jadilah akhirnya dia nggak jadi deh untuk insaf. Semua orang udah terlanjur tahu, akhirnya nekat, semakin nekat. Maka dari itu tutuplah aibnya sembari kita juga tetap mendoakan saudara kita agar dia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan malah disumpah-sumpahin yang buruk-buruk, jangan malah kita gunjingkan, ya. Harus tetap kita jaga aib saudara kita tadi. Nah, kemudian yang ketiga, tentulah kita sebagai orang dekatnya, ya, kita harus menasehatinya, menasehati dengan cara baik-baik. Kita harus sampaikan dari hati ke hati agar kena nantinya. Karena kalau misalkan kita memberikan nasihat, kita menggurui, atau kita memarahi, justru itu membuat dia tersinggung, yang akhirnya nanti bisa membenci kita. Terjadilah masalah yang semakin besar lagi, ya, terjadi permusuhan antar saudara. Maka dari itu kita beri nasihat dari hati ke hati secara baik, secara halus lah ya. Jangan dengan cara kasar. Kalau cara kasar ya bisa membuat dia akhirnya tidak sadar nantinya. Itu adalah beberapa hal yang bisa kita lakukan ketika ternyata orang terdekat kita, saudara kita, atau teman kita, sahabat kita, tetangga kita merupakan pebinor atau pelakor. Ya. Nah, Mbak Nikmah, kalau misalkan dia sudah kita nasihati, tetapi kita ternyata nggak didengerin, dia masih tetap melakukan kesalahannya, bagaimana? Nah, kita tetap doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah kita, ya, saking keselnya karena udah nasihatin, dia nggak dengerin, terus kita buka aibnya, ya jangan, tetap tidak boleh.
kita tetap harus mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan dia hidayah, memberikan mereka petunjuk agar bisa meninggalkan hal-hal negatif tersebut. Nah, itulah tadi jawaban dari saya ya. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman yang mungkin punya pendapat lain atau punya pertanyaan atau punya unek-unek tersendiri. Anda bisa konsultasi kepada saya di nomor ini atau bisa langsung tinggalkan komentar di bawah ini dengan hashtag tanya Mbak Nikmah. Nah, demikian dari saya, wujudkan bahagia dengan cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.